Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almas Batullah dari kelas 9F. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul pemanfaatan kain perca sebagai antisipasi kelangkaan masker setelah COVID-19 mewabah. Pertama-tama saya akan bacakan pendahuluan. Latar belakang masalah karena banyak orang yang menimbun masker atau membeli masker secara berlebihan dan mengakibatkan masker menjadi langka atau sulit ditemui. Oleh karena itu, banyak orang yang menemukan solusi untuk menghadapi kelangkaan masker ini dengan cara membuat masker dari kain perca. Dengan cara ini dapat membantu beberapa orang yang sulit mendapatkan masker atau bahkan tidak mendapatkan masker sama sekali menjadi mempunyai masker dan bisa berupaya mencegah penularan virus COVID-19 ini agar penularan virus tersebut tidak semakin menyebar luas ke negeri kita ini. Tujuan dari laporan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pandemi virus corona atau COVID-19 ini masih belum mereda. Jumlah kasus positif di Indonesia mencapai sekitar 1.285 yang bertambah setiap minggunya, dan kematian ada di angka sekitar 144 kasus. Tenaga medis yang dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona sudah disiagakan dan ditugaskan di berbagai rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan. Namun tenaga medis yang ada masih dianggap kurang melawan virus dari Wuhan ini. Indonesia masih banyak membutuhkan tenaga medis yang banyak untuk memerangi virus COVID-19 ini. Tenaga medis yang dibutuhkan seperti dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis anesti, dokter umum peranata laboratorium, bagian administrasi, hingga sopir ambulan. Manfaat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari laporan kegiatan bagi saya adalah sebagai berikut. Manfaat yang bisa saya dapat dari laporan ini adalah untuk orang yang tidak mendapatkan masker menjadi mendapatkannya, agar semua orang dapat menjaga dirinya atau bahkan orang lain untuk dapat. Dan laporan ini bisa memotivasi orang agar mempunyai kegiatan di rumah dengan membuat masker kain perca dan bisa menghasilkan uang dikala virus COVID-19 ini mewabah. Kajian pustaka. Pandemi COVID-19 bermula dari kota Wuhan di Tiongkok. Virus corona jenis baru SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 di mana-mana. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkit banyak orang. Sementara epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan sesuatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Sebelum adanya pandemi tersebut, telah terjadi berbagai pandemi influenza di dunia, di mana salah satunya adalah flu babi yang merebak pada tahun 2009. Penyakit ini terjadi ketika strain influenza baru H1N1 menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu, kasus pandemi influenza terparah di dunia terjadi saat pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 yang menyebabkan 50 juta kematian di seluruh dunia. Social distancing.
Pemerintah Indonesia menyarankan setiap individu untuk menerapkan social distancing guna mengatasi pandemi COVID-19. Social distancing atau yang kini juga disebut physical distancing dilakukan dengan tidak pergi ke tempat-tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar, konser, bioskop, kantor, atau sekolah. Semua itu dilakukan agar bisa menekan penularan virus corona. Mungkin untuk sebagian orang melakukan social distancing bukan perkara mudah. Metode penularan virus corona memang kebanyakan berasal dari droplet atau tetesan yang timbul selama batuk, bersin, dan bahkan di saat seseorang bernapas dan berbicara. Social distancing dikombinasikan dengan upaya meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kebersihan diri perlu dilakukan. Selain itu, social distancing membantu mengurangi beban pada sistem layanan kesehatan. Jangan sampai menggampangkan atau menganggap remeh kondisi ini, dan selalu melakukan usaha sebaik mungkin untuk mencegah penularannya. Usaha ini tentu juga harus dibarengi dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan rajin cuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Kategori umur terbaru menurut WHO. Adanya kategori umur baru yang dikeluarkan WHO membuat pihak yang berwenang mempertimbangkan kembali mengenai perkelompokan pelayanan terhadap masyarakat, mulai dari penyusunan kebijakan, program maupun kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditinjau kembali. Kategori umur WHO tersebut cukup berbeda dengan kategori umur sebelumnya maupun kategori umur di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kategori umur menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 yakni sebagai berikut. Masa balita usia 0-5 tahun, masa kanak-kanak usia 5-11 tahun, masa remaja awal usia 12-16 tahun, masa remaja akhir usia 17-25 tahun, masa dewasa awal usia 26-35 tahun, masa dewasa akhir usia 36-45 tahun, masa lansia awal usia 46-55 tahun, masa lansia akhir usia 56-65 tahun, masa manula usia 65 ke atas. Usia lanjut, usia tersebut kemudian masih terbagi lagi menjadi beberapa kelompok menurut WHO, yakni usia pertengahan yakni 45-59 tahun, lanjut usia yakni 60-74 tahun, lanjut usia tua yakni 75 tahun sampai 95 tahun, usia sangat tua yakni 90 tahun ke atas. Kemudian WHO melakukan perubahan yakni menetapkan pembagian umur yang baru bila dibandingkan dengan penggolongan usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kategori usia dari WHO jauh lebih sederhana. WHO menggolongkan usia dengan pembagian seperti berikut. Anak-anak di bawah usia umur 0-17 tahun, pemuda usia 18-65 tahun, setengah baya usia 66 hingga 79 tahun, orang tua usia 80-99 tahun, orang tua berusia panjang yakni usia 100 tahun ke atas. Sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel
dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respon imun. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Manusia dan vertebrata berahang lainnya memiliki mekanisme pertahanan yang kompleks yang dapat dibagi menjadi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan merupakan bentuk pertahanan awal yang dilibatkan penghalang permukaan reaksi peradangan, sistem komplemen, dan komponen seluler. Sistem imun adaptif berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu untuk dapat mengerahkan respon pertahanan yang lebih kuat dan spesifik. Imunitas adaptif atau dapatan membentuk memori imunologis setelah respon awal terhadap patogen dan membuat perlindungan yang lebih ditingkatkan pada pertemuan dengan patogen yang sama. Berikutnya, proses imunitas dapatan ini menjadi dasar dari vaksinasi. Gangguan pada sistem imun dapat berupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan kanker. Imunodefisiensi dapat terjadi ketika sistem imun kurang aktif sehingga dapat menimbulkan infeksi berulang dan dapat mengancam jiwa pada manusia. Imunodefisiensi dapat disebabkan karena faktor genetik seperti pada penyakit defisiensi imunitas kombinasi serta kondisi dapatan seperti sindrom definisi imun dapatan AIDS yang disebabkan oleh retrovirus HIV. Sebaliknya, penyakit autoimun menyebabkan sistem imun menjadi hiperaktif, menyerang jaringan normal seakan-akan jaringan tersebut merupakan benda asing. Di satu sisi, ilmu pengetahuan pun terus berkembang dan manipulasi dalam kedokteran telah dilakukan. Penggunaan obat imunosupresif telah berhasil menekan sistem imun yang hiperaktif dan penggunaan imunoterapi yang telah dilakukan untuk pengobatan kanker. Patogen dapat berevolusi secara cepat dan mudah beradaptasi agar terhindar dari identifikasi dan penghancuran oleh sistem imun. Tetapi mekanisme pertahanan tubuh juga berevolusi untuk mengenali dan menetralkan patogen. Bahkan organisme uniseluler seperti bakteri yang juga memiliki sistem imun sederhana dalam bentuk enzim yang melindunginya dari infeksi bakteriofag. Mekanisme imun lainnya terbentuk melalui evolusi pada eukariota kuno, tetapi masih ada hingga sekarang seperti pada tumbuhan dan invertebrata. Cara penularan virus corona jenis baru SARS-CoV-2 masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun WHO menjadikan penularan MERS dan SARS sebagai acuan karena penyebaran berasal dari kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus.
Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut. Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Kontaminasi tinja jarang terjadi. Tinggal di rumah. Pemerintah mengapresiasi keluarga Indonesia yang patuh dan disiplin menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menjelaskan sampai kini wabah corona belum berakhir. Ia tidak menampik bahwa harus berkegiatan dan tetap produktif di dalam rumah bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Terlebih orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya yang wajib belajar dari rumah. Kami sampaikan apresiasi kepada keluarga di seluruh tanah air yang patuh dan disiplin menjalankan pesan tetap tinggal di rumah, kata Yuri dalam jumpa pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB di Jakarta, Minggu 5 April 2020. Dia menilai keluarga merupakan basis pertama dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat. Dengan menjaga keluarga dari rumah juga membantu penghambatan penyebaran virus corona baru ini. Keluarga adalah basis dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk dua hal utama ini, kata Yuri. Hal pertama yang dapat dilakukan keluarga, khususnya orang tua, dengan memberikan suasana gembira di rumah. Memanfaatkan waktu untuk tetap menjaga imunitas dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat. Kedua, mengendalikan emosi, menyajikan makanan yang sehat dan bergizi, dan beribadah serta berkomunikasi intens dengan keluarga. Seluruhnya di samping tetap masih harus aktif, produktif meskipun dari rumah. Ciri-ciri orang terjangkit virus COVID-19. Ciri-ciri terinfeksi virus corona COVID-19 bisa dideteksi lewat gejala-gejala seperti batuk, demam, dan sesak napas. 3 gejala tersebut merupakan ciri-ciri umum orang terinfeksi coronavirus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta yang parah seperti penyakit jantung, paru-paru, atau diabetes kemungkinan beresiko lebih tinggi untuk mengembangkan komplikasi yang lebih serius dari penyakit COVID-19. Center for Disease Control and Prevention (CDC) mencatat penyakit yang dilaporkan berkisar dari gejala ringan hingga gejala yang menyebabkan penyakit parah dan kematian karena COVID-19. Gejala-gejala corona COVID-19 ini dapat muncul 2-14 hari setelah paparan. Berdasarkan periode inkubasi virus MERS-CoV. 1. Demam, 2. Batuk, 3. Sesak napas. Jika Anda mendeteksi tanda-tanda terinfeksi coronavirus COVID-19, segera hubungi bantuan medis. Tanda-tanda coronavirus COVID-19 darurat yang perlu segera menghubungi medis adalah 1. Kesulitan bernapas, 2. Nyeri atau tekanan yang konsisten di dada, 3. Kebingungan atau ketidakmampuan baru untuk bangun, 4. Bibir atau wajah kebiru-biruan. Tanda-tanda darurat tersebut belum tentu dialami semua orang. Silakan berkonsultasi dengan tenaga medis jika Anda atau orang-orang terdekat Anda mengalami gejala serupa, bahkan lebih parah. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan tentang penjelasan bahaya virus corona
dan cara menghindarinya hingga hal-hal yang dapat dilakukan ketika dalam wabah virus COVID-19 ini. Dengan kita tidak keluar rumah, kita bisa melakukan kegiatan seperti membuat masker untuk mengurangi kelangkaan masker di tengah wabah virus COVID-19 ini. Saran-saran yang bisa diberikan kepada beberapa pihak terkait berdasarkan dari hasil penyusunan makalah ini adalah: 1. Diri sendiri. Dari hasil penjelasan di atas, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan di rumah, seperti menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan tidak keluar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. 2. Keluarga. Dalam keluarga, kita harus menjaga jarak antar sesama untuk menghindari penularan virus corona. Kita sekeluarga harus berpartisipasi dalam upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan tetap berada di rumah selama karantina. 3. Teman sejawat atau teman sepermainan. Dengan sesama teman sepermainan, kita juga harus menjaga jarak bila keluar rumah saat seperlunya saja. Kita tahu bahwa kita butuh berkumpul kembali seperti sedia kala, tetapi kita juga harus ikut serta untuk menghindari keramaian dan perkumpulan agar virus corona tidak menyebar luas. Masyarakat. Banyak kegiatan yang harus dilakukan di luar ruangan yang berkemungkinan besar menimbulkan keramaian. Semua warga atau masyarakat sekitar harus memenuhi peraturan stay at home, yaitu dengan tidak keluar rumah dan menghindari perkumpulan atau keramaian seperti hajatan dan kondangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.